Welcome to my channel. Ya teman-teman, selamat datang di channel Bunga Harpa. Dan dalam keadaan yang sangat kesal, yang sangat gondok, yang sangat gedek ya, kita baru saja disuguhkan dengan sandiwara yang murahan ya dari wasit asal Oman yang membuat tim nasional kita kehilangan kesempatan ya untuk meraih kemenangan pertama bersejarah di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Kemarin kita bermain imbang 2-2 dari Bahrain. Tapi ya gue mau mengajak sedikit, kita udah mulai harus move on, melihat ke depan untuk menyambut pertandingan yang dalam waktu 4 hari akan kita langsungkan menghadapi China di Qingdao. Tentunya ini pertandingan yang harus kita jadikan motivasi untuk bisa menumpahkan semua kekesalan yang membuat satu Indonesia itu gregetan ya. Mungkin satu Indonesia kurang 4-5 orang lah gitu ya. Oke teman-teman semua, saat ini gue berbicara, gue ada di Fuzhou, sedang transit menuju Qingdao. Ya ada yang bilang bacanya Qingdao kalau gua nggak salah ya, walaupun sebagian dari kita lidahnya itu bacanya Qingdao. Jadi transitnya lumayan lama. Tadi total itu sekitar 4 jaman. Jadi ini sekitar setengah jam lagi pesawat gua akan boarding. Agak lama sedikit, kasakusuk cari venue, cari spot yang enak, agak susah-susah gampang juga. Tapi ya akhirnya di sinilah yang mudah-mudahan ini tempat yang oke ya, nggak backlight, dan tentunya juga mencoba mengabarkan langsung nanti dari palagan tim nasional kita yang akan berlaga menghadapi China. Jadi seperti yang gue sampaikan di awal dari bridging, kita memang semua masih kesel ya, masih jadi ngangkat kontennya apa aja, komennya pasti soal wasit ya. Itu gue bisa pahamin, gue juga kesel, gondok ya, macam-macam, dan meme-memenya juga lucu-lucu teman-teman ya. Ada yang ini wasit bego apa 90 plus 6 kok jadi 99 lah begitu kan. Ada yang DPO ya, jadi gambar polisi lagi megang DPO tapi diganti mukanya dia. Ya macam-macam lah, ada yang silaturahmi ke akunnya AFC, ada yang silaturahmi juga ke akun yang bersangkutan. Yang lebih lucunya lagi, akun-akun anonim yang mengatasnamakan wasit ini banyak juga ya. Jadi di tengah kesempitan ada juga yang mengambil kesempatan. Oke, jadi teman-teman, gue mau update aja. Dalam waktu 1,5 jaman gue akan terbang ke Qingdao dari Fuzhou untuk tentunya mengawal dan juga mengabarkan perkembangan situasi tim nasional kita yang akan menghadapi China ya di pertandingan keempat dari grup C. Nah saat ini gue berbicara, ini ada beberapa teman juga yang DM ke gue memberikan informasi, mengupdate ya. Mohon maaf kalau gue lupa atau mungkin gue belum minta izin untuk menyebutkan namanya. Jadi mengabarkan posisi terakhir dari tim nasional kita. Jadi setelah pertandingan, intinya Witan Sulaiman dan kawan-kawan itu langsung terbang menuju Qingdao. Sekali lagi ini adalah buah dari kerja keras dan kecintaan juga federasi, dalam hal ini Pak Erick Thohir, untuk memprovide semaksimal mungkin fasilitas buat tim nasional kita supaya bisa maksimal perform. Jadi nggak buang waktu, dan juga sebenarnya kalau dihitung-hitung jadi lumayan hemat biaya juga ya, karena nggak perlu menginap lagi di hotel mengikuti misalnya penerbangan esok-esokannya. Ini kan pasti sehari mungkin bisa memakan biaya 100 jutaan ya. Berapa kamar, misalnya 25 kamar kali satu kamar mungkin 4 juta dan lain-lain ya. Jadi saat ini gue berbicara ini kurang lebih jam setengah 4 waktu Indonesia Barat sore ya. Jadi pesawatnya udah di atas China, udah nggak jauh lagi mau mendarat di Qingdao. Jadi kira-kira itu tim nasional kita akan mendarat mungkin jam setengah 5 sore, jam 5 sore mungkin, sekitar segitu ya waktu Indonesia Barat. Dan mudah-mudahan para pemain bisa recovery bukan hanya secara kebugaran atau fitness, tapi juga secara mental. Jadi mulai harus dikasih motivasi juga ya oleh Sintayong dan juga tim kepelatihan, dikasih semangat. Sebenarnya dalam keadaan seperti ini gue berharap ada mungkin Pak Erick Thohir ya untuk memberikan semangat, tapi mungkin beliau sedang sibuk. Anyway, kemarin gue sedikit singgung juga lah. Ini kita ngobrolnya ngalor ngidul aja, gak usah terlalu terstruktur, spontan aja. Apa yang ada di kepala gue akan gue ungkapkan. Jadi kemarin ada satu scene juga ya, ketika Kisru itu gue melihat ada tindakan yang menurut gue menarik ya, menarik untuk kita bahas. Satu action berjuta makna ya, ketika Sean Patinama maju ke depan untuk membela harga diri kita ya, karena memang kita dicurangi, dizolimi begitu ya.
dan dia berdiri untuk membela. Apakah dia mungkin mengubah skor itu? Enggak. Apakah dia mungkin memenangkan pertarungan fisik? Gua rasa tidak, karena mereka ada aparat dan lain-lain dan mereka tuan rumah. Tapi gua rasa ini sebuah simbol ya, bagaimana kita harus berani step up ya, nggak nunggu orang dulu bergerak baru kita bergerak ya, atau membiarkan teman kita bergerak, tapi dia menunjukkan bahwa kita punya harga diri ya. Ketika kita dicurangin, kita harus step up ya, dan juga tentunya ini membuat kita jadi bertanya-tanya ya, ternyata mereka ya, apalagi memang Patinama ya, namanya juga Patinama ya, ini teman kita dari Ambon, dari Maluku, yang kita berbicara secara kertas ya, artinya dia dulu warga negara Belanda, sekarang jadi warga Indonesia, atau darah yang mengalir di tubuh dia. Dan kemarin gue melihat, jawabannya adalah gue melihat seorang Sen Patinama adalah sosok gambaran dari ada darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya dia. Dia maju ke depan, dia membela harga diri kita, termasuk juga Pak Sumarji yang kemarin luar biasa. Ini bapak kita ya, kita harus hargai juga beliau ya, kita harus hormati beliau. Ini orangnya sangat baik teman-teman, sangat baik, ramah, lucu juga kadang-kadang, dan kemarin dia step up juga. Nah, hal-hal seperti ini yang gua rasa kalau gue melihatnya ada sisi positifnya juga dari kejadian kemarin ya. Jadi ternyata kita jadi kompak, jadi apa namanya, saling sokong satu sama lain, dan ternyata kelihatan ya mana orang-orang yang pemberani ya, mana yang ya hanya nyinyirin doang kerjanya tim nasional kita ya, tidak bisa memberikan kontribusi tapi malah menyinyirin. Jadi kemarin itu banyak moral story yang bisa kita lihat. Yang pasti memang kekesalan ini nggak bisa ditahan ya. Gue juga coba mengajak teman-teman untuk move on menghadapi China, tapi ya tetap kayaknya masih belum puas gitu. Mungkin setelah besok atau lusa, mudah-mudahan setelah nanti ya mudah-mudahan gue bisa memberikan footage ke kalian ya, suasana latihan, kondisi pemain, mungkin juga di hotel ya, walaupun gue gak mau ganggu mereka ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau nggak ada aral melintang akan ikut preskon. Nah, di situ mungkin kita mulai akan melupakan mantan ya, mantan kejadian maksud gue. Jadi kalau kalian punya mantan nggak bisa dilupain, biasanya cara ngelupainnya apa? Kalau punya yang baru. Nah, mudah-mudahan walaupun gak gampang, gue tahu kita masih kesel, mau diajak move on juga masih pengen maki-maki itu si botak ya. Ini emang agak berat ya, tapi mudah-mudahan kita harus segera secepat mungkin fokus supaya kita kembali kepada tujuan utama kita, itu apa? Lolos ke Piala Dunia dengan meraih poin sebanyak mungkin. Nah, satu hal juga yang menarik menurut gue adalah reaksi dari para supporter, komen-komen ya, ada yang marah beneran, ada yang apa ya, bercanda, dan ada juga ada yang lucu ya. Ada satu komen ya, gue lupa namanya, itu dia bilang, kenapa ya Bung yang botak-botak ini selalu bikin rusuh ya kan. Ada Mr. Peter Gonta, terus ada Hifni Hasan, dan sekarang ada wasit asal Oman ya kan. Ya tapi enggak lah, itu hanya bercanda. Yang pasti ya 24 jam terakhir ini membuat kita semua gundah gulana, ada kekesalan yang luar biasa ya. Seharusnya kita bisa mendapatkan 3 poin, seharusnya kita ada di peringkat kedua teman-teman ya. Ini gila sih, emang benar-benar nih, gue mau bilang biadab, udah bilang aja biadab nih wasit nih emang ya. Karena kalau sampai kita menang, kita posisi 2 lu, gila teman-teman. Kebayang nggak 1 tahun lalu ya, 1 tahun lalu kebayang nggak kita akan seharusnya ya, kalau nggak dicurangin, ada di posisi kedua kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Ini otomatis lolos ya, walaupun tentu masih panjang, masih ada 7 pertandingan lagi. Tapi ini kan sebuah situasi yang benar-benar nggak pernah gue yakin satu orang pun membayangkan secara real. Even 1 tahun lalu, even mungkin let's say akhir tahun lalu deh ya, November Desember tahun 2023, gue yakin kalau dibilang kayak gini kayaknya nggak ada yang percaya ya. Tapi ya harapan itu tidak terlalu jauh teman-teman ya. Jadi pelan tapi pasti tim ini berkembang, semakin mendekati mimpi dari 279.999.995 rakyat Indonesia yang mencoba untuk bisa melihat ini mas sekali dalam hidupnya untuk melihat tim nasional kita berlaga di Piala Dunia. Nah teman-teman semua, ya rasa-rasanya kita memang, atau rasa-rasanya kecil kemungkinan untuk hasilnya berubah ya. Walaupun ada banyak yang ngasih masukan, itu Bung waktu Maroko lawan Argentina bisa berubah segala macam ya, mungkin special case ya, kasusnya agak sedikit beda. Walaupun gue dengar dari informasi terakhir, Esko PSSI yang juga tangan kanan Bang Arya tangan kanan Pak Erick Thohir, Bang Era Sinulinga itu katanya sudah melayangkan protes KFC. Ya ini sebenarnya pada dasarnya hanya untuk menunjukkan apa ya, integritas kita ya, di mana posisi kita itu. Tapi kalau untuk mengubah hasil ya
sangat kecil lah, sangat kecil kalau nggak dibilang mendekati mustahil, karena memang dari yang sudah-sudah tuh nggak, hampir jarang ada kasus seperti ini yang mirip kemudian hasilnya berubah. Jadi kalau gue bilang ya udah 24 jam ini kita habiskan dulu, nggak apa-apa energi kita untuk sumpah serapah ya, untuk ngerujak tuh si wasit, dan tapi setelah itu kita harus benar-benar harus, bukan hanya pemain tapi fans juga harus fokus ke menghadapi China, karena ini juga banyak juga isu-isu yang kita nggak tahu di China nanti seperti apa. Karena kemarin teman-teman ya, gue juga dapat masukan, ini salah satu apa ya, gue bilang ya teman juga lah, teman juga, tempat gue menginap waktu Piala Asia U23. Jadi gue menumpang lah di tempat beliau, Pak Baktiar. Izin Pak ya kalau saya boleh nyebut nama, beliau kasih beberapa catatan bagaimana penanganan dari para steward atau aparat keamanan di Bahrain kemarin itu sangat tidak nyaman ya. Seperti yang gue ceritain ke kalian kemarin, itu mereka suka menutup pintu seenaknya padahal penonton masih ada di luar. Kemudian juga crowd control juga nggak bagus, terus ditaruh posisi fansway itu di sisi yang apa namanya, sisi yang nggak enak, nontonnya nggak lepas. Jadi macam-macam lah, banyak keluhan yang ya ini menjadi catatan juga ya, yang mungkin di luar layar yang kita nggak tahu, ternyata mereka juga seperti itu ya. Jadi luar biasa nih Bahrain, dan gue setuju ya, kita akan balas mereka di GBK, tapi balas yang elegan ya. Kita harus lebih cerdik ya, lebih cerdik, lebih elegan untuk meneror mereka secara psikis ya, secara psikologi. Oke teman-teman, gue nggak usah terlalu banyak memaparkan ke kalian, karena kalian sendiri gue rasa mau dibilang A, B, C kayaknya pokoknya pengen maki-maki tuh si botak dulu kayaknya itu ya. Masih kesel, padahal gue yakin gue mewakili perasaan kalian. Jadi mudah-mudahan juga channel ini bisa menjadi mata dan telinga kalian selama perjuangan Indonesia, terutama kali ini menghadapi China di Qingdao yang akan berlangsung tanggal 15 Oktober. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya semua di Cina dengan meraih 3 poin ya. Kita tahu sendiri China babak belur di grup C, sudah 3 pertandingan mereka kalah ya, tapi mudah-mudahan kita juga stay humble. Dan satu yang gue mau bilang, sebenarnya kalau kita flashback sedikit, ini adalah hasil 2-2 ini yang sebenarnya kita expect-nya 1 poin dari Bahrain minimal udah cukup, itu diraih. Tapi memang ya karena harapan itu sangat dekat di depan mata kita, dan gara-gara si botak akhirnya jadi hilang. Jadi kita keselnya tuh ibaratnya seri rasa kalah ya. Dan gue lihat ternyata ranking itu udah nggak relevan ya saat ini, karena dalam waktu 2-3 bulan mungkin ya kurang lebih, itu kita kedapatan atau kemasukan pemain-pemain yang luar biasa. Ada Max Hilgers, ada juga Reinders yang kemarin cukup baik dalam bertahan menggantikan posisi Sandy Walsh. Lalu juga ada siapa lagi ya, Tom Hai udah dari kemarin ya, Tom Hai. Pokoknya beberapa bulan terakhir ini kita kemasukan banyak pemain bagus lah yang akhirnya membuat ranking itu hanya di atas kertas ya. Kita lihat permainan kita nggak kalah lawan Bahrain, kita lihat lawan Australia kita juga ngelawan itu, padahal Australia peringkatnya sangat tinggi ya, kalau gua nggak salah nomor 2 atau nomor 3 terbaik di Asia ya. Jadi harapan itu ada, yang penting kita fokus, kita kawal bareng-bareng tim nasional kita supaya pemain itu juga merasa ada support dari kita untuk mereka main atau tampil memberikan yang terbaik ya. Jadi teman-teman, itu dulu mungkin review acak-acakan aja dari gua yang saat ini sedang transit di Fuzhou ya. Nanti penerbangan ya sekitar 1,5 jam lagi akan take off, boardingnya setengah jam lagi. Penerbangan itu sekitar 2 jam, nanti gua akan sampai di Qingdao. Jadi mungkin sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Barat, jam 7 lewat lah, setengah 8 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kalau gua nggak capek, gua akan bikin 1 video lagi buat kalian. Mungkin juga suasana di kotanya atau apa kalau nggak capek ya. Kalau capek ya besok akan langsung, besok tancap gasnya besok aja ya. Oke teman-teman, itu dia ya laporan dari channel Bung Harpa dari China, walaupun belum di Qingdao, sekarang masih di Fuzhou, masih di bandara. Semoga kalian dalam keadaan sehat, walaupun secara mental kayaknya kita nggak ada yang sehat semua ya. Lagi pada gondok semua, gue tahu. Oke teman-teman, terima kasih, stay tune terus di channel Bung Harpa. Gue akan melaporkan langsung dari lapangan dari China. Indonesia akan menghadapi China tanggal 15 Oktober lagi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.